Racikan Berita 1. Sebagai sahabat dari Pak Saidi dulu, sama-sama pernah pejabat, ya Pak Marwan kan pernah menjadi diplomat DPD yang mungkin tahu lah mekanisme bagaimana antara rakyat dengan para diplomat itu. Nah, Pak Marwan melihat seperti apa? Karena Pak Saidi dulu ini kan sekarang sudah ada beberapa orang yang menuduh bahwa ini Pak Saidi itu sudah memperjuangkan kepemilikan pribadinya. Padahal kan kita semua tentu tersenyum lah melihat tuduhan-tuduhan seperti itu. Jadi sebenarnya seperti apa kemarin apa yang dilakukan Pak Saidi ini? Ya, saya kira yang dilakukan Pak Saidi itu adalah hal-hal yang memang sesuai dengan kepentingan negara dan rakyat, memperjuangkan supaya rakyat itu tidak ditipu, dizolimi atau ditindas. Faktanya memang rakyat itu sudah menjadi korban, sehingga dia semakin nyaring menyuarakan, dan saya kira cukup sering datang ke daerah-daerah yang atau 9 kecamatan yang dibebaskan itu, karena ingin menyaksikan langsung bagaimana kezoliman dan penindasan itu terjadi. Sehingga Pak Said sudah melihat bagaimana misalnya korban dari penggusuran atau penindasan itu kehilangan pekerjaan, atau rumahnya kalau belum mau bayar ditimbun di sekelilingnya, atau sudah tidak punya mata pencarian karena sudah tidak bisa bertani, bertambak, atau pergi melaut sebagai nelayan. Jadi fakta bahwa sudah ada korban itu Pak Said menyaksikan. Tapi ini terjadi karena memang PIK 2 ini adalah proyek PSN yang oleh pelaksana proyek, namanya itu PT Mutiara Intan Permai, ya, sebagai perusahaan yang menjalankan fungsi pembebasan lahan, mungkin nanti pembangunan, yang merupakan satu kesatuan dengan PANI, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang pemiliknya itu terutama adalah Aduan dan Salim. Jadi pengembang ini secara sistemik membebaskan lahan rakyat secara zolim, tanpa hambatan, sehingga Pak Said Didu itu salah satu tempat rakyat mengadu. Tapi di sisi lain Pak Said Didu itu melihat ketidakadilan di lapangan, sehingga dia terus bersuara. Sementara yang namanya pejabat-pejabat negara, mulai dari lurah, camat, bupati, sampai gubernur, dan menteri-menteri, seolah-olah tidak ada lagi, tidak berfungsi. Sehingga kita sebutkan ini negara sudah tidak hadir. Ya, maka apa yang dilakukan Pak Said Didu itu mestinya kita sambut baik sebagai rakyat, ingin supaya kezoliman dan penindasan berakhir, dan kita harus wajib untuk melanjutkan. Kalau Pak Said Didu nanti sudah apakah ditangkap atau apa berhenti bersuara, ya kita wajib menyuarakan ini, karena tadi ini sudah menjadi satu kesatuan penguasa dengan pengusaha. Pengusaha yang di lapangan itu menzolimi, menindas rakyat, itu dibiarkan atau malah di backup oleh aparat negara, baik itu ASN atau kepolisian, atau mungkin ada yang namanya pejabat atau aparat TNI misalnya. Ya. Lalu juga DPR pusatnya yang membawahi daerah ini juga tidak terdengar suaranya. Maka saya kira kita perlu terus berupaya supaya bukan saja bahwa status PSN PIK 2 dicabut, tapi proyeknya sendiri harus dihentikan, karena sudah melakukan kejahatan penindasan, penjajahan kepada rakyat, dan korbannya masih ada sampai sekarang. Jadi ini harus menjadi sanksi. Mereka sudah melakukan kejahatan, nggak bisa cuma nyambut PSN-nya, tapi hentikan itu proyek. Kemudian kita mau supaya ganti rugi di masyarakat yang sudah ditindas ini. Lalu mereka merampok misalnya tanah-tanah rakyat, apakah itu kebun mangrove,
jalan-jalan provinsi sampai jalan lingkungan atau irigasi, atau sungai, pantai, atau pantai yang harusnya ini punya negara, kok bisa dikuasai oleh mereka begitu saja gitu. Tapi yang lebih penting tadi, orang yang kehilangan mata pencarian ini mereka tidak pedulikan gitu. Ya, sudah tidak bisa bekerja di sana, biasanya di tani, layan, petambak. Lalu gara-gara ini digusur, cukup hanya bayar 50.000 lalu dianggap selesai. Kemana negara? Dan negara itu tidak hadir salah satunya karena si pengembang ini PIK 2 yang ujungnya nanti ada aguan. Memang di lapangan itu nanti ada preman untuk menekan rakyat. Ada mungkin perusahaan jasa yang berada mungkin 2-3 tingkat di bawah perusahaan Mutiara punya Pani tadi. Ada bertingkat-tingkat ini untuk menjaga jarak. Sebetulnya satu kesatuan, tapi untuk menghindarkan misalnya nanti digugat atau berhadapan dengan rakyat atau apa itu ada masalah hukum, ya itu bukan salah saya misalnya. Padahal ini kejahatan berlangsung di depan mata. Yang pejabat negara harusnya berfungsi untuk bagaimana supaya ini tidak terjadi atau melindungi rakyat, itu tidak ada gitu. Nah, satu hal yang tadi Pak Marco sebutkan ya, bahwa setelah adanya Permenko nomor 6 bulan Mei 2024, lalu yang namanya Komite Independen untuk KPIP ya, KPIP, Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas, itu menerbitkan surat nomor 55 tahun 24 tanggal 4 Juni. Jadi sebulan setelah Permenko atau 2 minggu setelah Permenko, terbitlah surat ini kepada siapa? Kepada pengembang tadi, namanya Mutiara Intan Permai. Permenko itu dari presiden kepada menteri ya? Di Permenko ya Permenko aja. Dia merujuk kepada yang namanya PP nomor 42 tahun 2021. Itu rujukannya turun nanti PP ini karena ada perubahan daftar PSN itu berubah-ubah sampai perubahan ke 5 itu yang PIK. Sebelumnya itu ada perubahan keempat atau ketiga itu untuk Rempang mendapat status PSN, tapi cukup tidak lagi PP yang diterbitkan presiden tadi atau Perpres yang disebutkan presiden tadi diterbitkan presiden, tapi cukup dengan Permenko untuk hal yang begini strategis gitu. Ini sudah kejahatan juga ini oleh pemerintah. Nah, tapi kembali ke tadi ya, bahwa KPPIP tanggal 4 Juni menerbitkan surat kepada Mutiara Intan Permai punya Pani atau Aguan Salib itu, intinya menyatakan proyeknya luasnya 1.755 dan itu hanya di kawasan Kosambi. Nah, tapi oleh pengembang ini dijadikan satu, yang awalnya itu PIK 2 hanya di Kosambi, ada PIK 3 nanti di kecamatan mana, lalu PIK 4, PIK 5 sampai 11 rencananya. Tapi dengan status PSN PIK 2 itu semua diklaim sebagai PIK 2. Dan kalau mereka berkelit, ada tulisan proyek PIK 2 itu di Kronjo yang jaraknya 60 kilo ke arah barat sana. Jadi sudah ada fakta bahwa sampai ke 9 kecamatan itu memang akan dijadikan sebagai PSN. Kenapa seperti itu? Supaya Lumbak menjadi mudah menindas rakyat. Ada alat bahwa ini PSN, rakyat jangan macam-macam. Kami didukung oleh aparat negara, apakah itu ASN, Polri, entah mungkin TNI, atau siapa saja, termasuk tidak dipedulikan oleh kepala daerah, DPRD dan DPR. Itulah faktanya. Sehingga saya kira ini bukan sekedar kejahatan yang kalau kita bilang ada penyeludupan hukum oleh Pani atau oleh Mutiara Intan Permai untuk merubah PIK 2 hanya dari Kosambi sampai nanti mungkin panjangnya 90 km ke arah barat, tapi juga tidak mungkin yang namanya penguasa, mulai dari lurah atau yang namanya menteri, kemudian DPR tidak tahu ada penyelewengan ini.
Lalu kalaupun sudah menerbitkan, yang namanya menteri kementerian itu kan bisa ngecek. Lalu ada keluhan sudah berbulan-bulan bahwa ini diklaim sebagai PIK 2. Nah, kalau mereka merujuk kepada surat yang diterbitkan oleh KIP itu tanggal 4 Juni itu hanya ini di Kosambi, kok ini sampai ke arah Kronjo dan jauhnya sudah 60 kilo. Ini kan sudah tidak sesuai dengan surat kami misalnya oleh pemerintah, oleh Kemenko Perekonomian atau oleh KIPPIP ini. Tapi kan mereka tidak melakukan itu, mereka tutup mata saja. Sebelum jauh nih Pak Maman. Ya. Tadi kan kita bicara tentang penyelewengan itu. Tapi sebenarnya proyek PSN itu kemudian nampak sudah dilakukan oleh swasta. Itu sebenarnya master plan-nya itu biasanya yang membuat awal itu pemerintah, DPR, atau memang jangan-jangan kita sendiri yang buat semacam itu bukan isu yang perlu kita bahas. Saya ingin menjelaskan tadi, jadi jangan dipotong dulu gitu. Maksud saya, kita jangan mengartikan bahwa si pengembang Aguan dan Salim ini melakukan penyeludupan hukum. Memang faktanya mereka menyodorkan hukum bahwa ini cuma untuk Kosambi, tapi dengan status PSN mereka perluas ini sampai ke panjangnya 90 km ke arah barat, ke arah menuju Merak. Nah, buktinya bahwa di kilometer 60 itu ada tulisan ini proyek PIK 2, padahal PIK 2 itu hanya sampai Kosambi. Artinya mereka sudah jahat ini, karena asalnya adalah surat KIPPIP itu tanggal 4 Juni ini hanya 1.755 hektar. Sampai Kosambi. Kenapa di Kosambi saja? Kenapa bisa sampai sana? Nah, oke, si pengembang ini salah. Tapi pemerintah yang menerbitkan surat ini kok tidak mengecek bahwa sebetulnya ini hanya sampai sini. Kenapa Anda tidak melihat? Nah, yang kedua, bahwa keluhan masyarakat itu sudah banyak. Pak Said Didu itu sudah bersuara 6 bulan. Tidak mungkin ini tidak menjadi isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, saya cenderung menyatakan bahwa penguasanya juga memang kong kali kong. Seolah-olah ini cuma 1.755 hektar, 1.755, tapi mereka tahu sebetulnya ini nanti untuk sampai sana gitu. Artinya sudah berkomplot juga. Jadi saya tetap saja menyatakan bahwa penguasa kita mendukung yang namanya Aguan dan Salim melalui proyek PIK 2 untuk menjadikan negara dalam negara dan memanfaatkan status PSN PIK 2 untuk mengejar untung sebesar-besarnya, menekan biaya sebesar-besarnya, tidak peduli bahwa biaya yang sekecil-kecilnya, menekan biaya sekecil-kecilnya, tidak peduli bahwa dengan supaya dapat kecil itu menindas dan memaksa rakyat supaya jual sangat murah. Kalau tidak berani nanti selesaikan transaksi di kantor polisi misalnya. Itulah yang sudah mereka lakukan. Kalau ada yang melawan, diintimidasi atau didatangkan preman. Itu sudah terjadi. Negara tidak ada gitu. Jadi karena itulah saya kira Prabowo harus hadir. Ya, yang kita 2 hari yang lalu itu sama Bang Edi, ya, sama Mas Ahmad Kozinudin itu sudah menyatakan bahwa Mendes akan melakukan peninjauan, ya, akan melihat bagaimana ini masalah di PIK 2. Itu kira-kira minggu yang lalu. Nah, saya bilang, Anda kemana aja selama ini? Artinya ini sudah rakyat sudah banyak yang menderita. Ya, jadi yang harus dilakukan itu adalah segera dihentikan yang namanya PIK 2. Tangkap ini pelaku kejahatan yang sudah nyata-nyata menzolimi dan menindas rakyat. Itu yang lebih penting. Gitu. Saya kira ini yang harusnya kita terus suarakan. Tidak hanya oleh Pak Said, tapi juga oleh kita semua. Karena yang juga sering kita ulang-ulangkan, ini bisa terjadi di tempat Anda tinggal nanti. Mereka sudah memulai dengan dirempang, ya, tanpa hambatan, dan mereka pakai status PSN. Itu nomor 7 tahun 2023 Kemenko ada itu. Lalu sama juga Permenko
untuk PIK ini nomor 6 2024. Jadi tahun lalu itu karena rame-rame protes proyek Rempang itu diamankan dengan penerbitan PSN, sehingga sudah tidak ada lagi yang bersuara. Oh, ini proyek strategis negara. Tidak peduli bahwa rakyat yang ada di sana itu ditindas dan dipaksa keluar, tercerabut dari adat dan mata pencahariannya misalnya. Nah, bisa saja nanti kalau kita tidak melakukan perlawanan, ini terjadi di pantai utara Jawa misalnya, pesisir timur Sumatera, atau yang sudah ada itu misalnya di Taman Nasional Komodo. Itu sudah terjadi, rakyat itu akhirnya kan disuruh keluar. Mata pencariannya tidak jelas. Dalam rangka apa? PSN. PSN itu harusnya mengutamakan proyek-proyek untuk kepentingan orang banyak, untuk kesejahteraan, untuk pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, bukan sebaliknya. Itulah saya kira sebabnya PSN ini tidak boleh diberikan kepada para pengusaha swasta, karena ujungnya itu akhirnya nanti akan merugikan negara dan rakyat. Baik, kira. Racikan Berita 1.